مجد له وليا مرشدا أما بعد. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur di Masjid Baitul Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita dengan aktivitas yang bermanfaat sebagai bekal kita besok ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian pada siang hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang bab at-tafakkur fi khalqillah, bertafakkur atau mentadabburi terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada beberapa ciptaan Allah yang menurut kita adalah merupakan makhluk yang besar, sehingga kita dengan bertafakkur kepada makhluknya Allah yang besar ini, kita bisa mengagungkan zat yang maha besar. Imam Nawawi menukil ayat di dalam surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat, tidak mau bertafakkur, tidak mau melihat? Khitabnya kalau kita menengok di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lainnya, ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari keagungan Allah, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turun ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili. Apakah mereka tidak mau melihat terkait dengan unta? Bagaimanakah unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diambil hewan yang paling besar yang ada di negara Arab. Kalau kita menengok, unta itu diciptakan dengan penciptaan yang unik. Bentuknya beda dengan hewan-hewan yang lainnya, Pak Ibu. Wa tarkibuha gharibun. Bentuknya itu, susunannya aneh dan unik dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Punuknya besar, lehernya panjang, kakinya juga panjang, sehingga kelihatan besar. Fa innaha fi ghayatil quwwati wasyiddah. Unta itu kalau kita mengamati termasuk hewan yang luar biasa kuatnya. Sisi kekuatannya luar biasa. Namun demikian, kita bisa melihat unta ini berbeda dengan gajah, berbeda dengan harimau. Gajah yang besar, kalau bukan orang yang pawang, maka tidak akan ada yang berani untuk mendekat. Tapi ini unta, hewan yang besar, hewan yang kuat, dipegang oleh anak kecil pun bisa. Dipegang oleh orang yang tidak kuat atau tidak gemuk pun bisa. Kenapa? Sudah dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakharaha lil ibadi. Allah telah menundukkan hewan yang begitu luar biasa besar untuk orang-orang yang hidup di negara Arab, tapi sudah ditundukkan oleh Allah
ditundukkan untuk manusia. Dan unta ini dipakai untuk lilhamlis tsaqili, membawa barang-barang yang manusia tidak mampu untuk membawanya, maka kemudian ditaruh di unta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, dagingnya pun dihalalkan oleh Allah. Daging unta itu dihalalkan oleh Allah. Berbeda dengan binatang yang besar selain unta. Semisal gajah, maka dagingnya haram. Di samping dagingnya dihalalkan, wayantafi'u biwabariha wayashrabu atau wayashrabu labanuha. Di situ ada susu unta, itu juga bisa diminum. Kan dulu yang viral itu kemudian kencingnya itu bisa dijadikan sebagai obat. Itu yang dulu pernah viral itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh hewan diambil unta? Karena orang-orang Arab itu kebiasaan mereka menjadikan tunggangan dalam perjalanan adalah unta, selain ada khoil wal bighal, ada kuda, ada kemudian himar. Jadi kalau kita melihat teks ini untuk menunjukkan konteks saat itu, hewan yang paling besar yang manfaatnya dirasakan oleh orang Arab yaitu adalah unta. Dan orang-orang Badui, kita tahu orang Badui itu orang yang tinggalnya nomaden, tidak menetap dalam satu tempat, maka khitab yang diberikan Allah kepada orang Badui adalah sesuatu yang biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari untuk ditafakuri agar mereka mampu untuk mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya yang selalu dipakai dalam kesehariannya. Maka kemudian tadi afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Ini kalau kita menengok manfaat daripada unta itu, membawa beban dagangan orang-orang Arab ketika itu dalam suatu tempat yang orang tidak akan mampu untuk menuju ke arah sana. Karena kesabaran unta ini dalam menanggung beban, terus kemudian kesabarannya dalam menanggung haus dan lapar. Karena sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala hewan yang memang spesial untuk di padang pasir. Tidak minum beberapa waktu dia kuat. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan yang begitu besar ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Bisa kita naiki, bisa kita makan dagingnya, bisa kita minum susunya. Semuanya diperuntukkan untuk manusia. Kita diminta untuk mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari hewan unta tadi. Ayat yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita diminta untuk bertadabbur, bertafakkur terhadap makhluk Allah, ciptaan Allah yang begitu luas, yang selalu kita pandang di malam hari dan di siang hari. Apa itu? Langit. Bagaimanakah langit? Rufi'at, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit itu diangkat oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam sebuah ayat, maka di situ dijelaskan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Bahwa langit dan bumi
pada awalnya sebelum yang kita lihat seperti ini itu rotkon. Rotkon itu menjadi satu, Pak. Jadi satu. Jadi tidak ada benggangannya, menyatu. Langit dan bumi itu menyatu. Fafataqnahuma, maka kemudian kami pisahkan langit dan bumi seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau orang barat mengatakan ini adalah dikaitkan dengan teori sains, itu adalah Big Bang itu ya, Big Bang. Jadi langit dan bumi dulu itu satu, terus kemudian mencar dan menjadi seperti yang kita lihat ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, afalam yanzuru ilas sama. Ini sebetulnya peringatan kepada kita, Pak Bu, agar kita itu selalu melihat ciptaan Allah. Afalam yanzuru ilas sama. Apakah mereka tidak melihat kepada langit? Fauqahum, yang langit itu selalu berada di atas kita. Disadari atau tidak, dilihat atau tidak, setiap hari kita itu berada di bawah langit. Kaifa banainaha wa zayyannaha. Bagaimanakah kami meninggikan langit? Allah meninggikan langit dulu yang awalnya rotkon tadi itu. Wa zayyannaha, tidak hanya itu, kami hiasi langit-langit ini dengan nujum, dengan bintang yang bertaburan. Kita tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah bintang yang ada di langit. Ini semua adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat Al-Qur'an sendiri, jin itu tidak mampu untuk menembus langit. Jin tidak mampu untuk menembus langit. Yang dulu di awal-awal jin itu terbiasa mencuri apa? Mencuri berita-berita tentang hal-hal yang ghaibiyah, dicuri-curi terus kemudian diberikan kepada kahin atau kepada dukun. Maka ada kalanya dia benar tebakannya dan banyak yang meleset karena orang mencuri berita itu kan tidak fokus dia. Sekilas dicuri kayaknya seperti ini disampaikan kepada kahin, maka kemudian ketika ada orang yang datang ke kahin, dia memberikan informasi, informasinya bisa jadi benar dan tentunya lebih banyak yang salah. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Maka langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fungsinya untuk apa? Saqfan, sebagai atap. Atap bagi makhluk yang ada di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi langit yang begitu luas, tidak ada yang namanya tangganya. Ini kalau bukan yang menciptakan adalah zat yang begitu dahsyat, begitu luar biasa agungnya, tentu tidak bisa, Pak Bu. Kita membuat masjid sebesar ini aja, kalau kita hitung tiangnya berapa ini? Lebih daripada 10 untuk menyangga atap yang kecil seperti ini. Padahal langit itu luar biasa luasnya, tidak ada atapnya. Maka kemudian Allah di dalam ayat Al-Quran itu memberikan informasi kepada kita, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah meninggikan langit-langit tanpa adanya amad. Amad itu adalah tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Jadi tidak ada tiangnya sama sekali, tapi tidak pernah runtuh dan masih tetap dari dulu sampai nanti menjelang hari kiamat, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian kita diminta oleh Allah untuk tafakkur terhadap makhluknya Allah yang sering kita lihat dan begitu kokoh, yaitu gunung. Gunung kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa nusibat. Bagaimanakah gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
yang fungsinya kalau kita menengok gunung itu adalah wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Fungsinya untuk mengokohkan bumi, Pak. Karena pada dasarnya gunung itu adalah paku bumi. Paku bumi. Ketika pakunya ini sudah digoyang, dikeruk, digali, maka kemudian bumi ini bisa jadi goncang, bisa jadi goncang. Kenapa? Karena paku buminya sudah digerogoti. Pasaknya bumi, Pak, dikeruk karena keserakahan kita itu. Manusia semakin serakah, gunung-gunung sudah di bulldozer, dikeruk, kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kalau kita menengok alam ini ada keseimbangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dalam tubuh kita, Pak. Ada mikrokosmos dan makrokosmos itu. Dalam tubuh kita ini kan banyak bermacam-macam unsur. Satu dengan yang lainnya saling terkait untuk menguatkan. Ada fungsinya tangan, fungsinya kaki, fungsinya jantung, fungsinya hati, dan yang lain-lain. Ketika satu kita buang, kita potong, maka tentu ada kecacatan di dalam organ tubuh kita. Ketika kita potong satu lagi anggota tubuh atau kita matikan, tentu akan semakin tidak seimbang dalam kehidupan seseorang. Sama kalau kita menengok di muka bumi ini, ketika ada unsur yang melengkapi terhadap tegaknya bumi ini, kemudian satu digerogoti, pohonnya ditebang dihabiskan, gunung terus kemudian dibuldoser dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan hukum alam. Pasti nanti akan ada bencana, dan itu yang bisa kita rasakan. Semakin orang itu pintar, maka akan semakin orang itu menghancurkan alam semesta dengan berbagai cara kecanggihan yang mereka lakukan. Maka sebetulnya orang-orang tua kita ketika mereka merawat alam dengan kesinambungan antara hutan, antara gunung dan yang lainnya, maka mereka tentrem hidupnya, Pak Bu. Tapi kita sekarang melihat kondisi seperti ini, banjir terjadi di mana-mana karena tidak ada keseimbangan antara yang di gunung, hutan ditebangi, terus kemudian semua tanah sudah dibangun, tidak ada resapan. Yang terjadi adalah musibah yang merasakan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kita diminta Allah untuk tafakkur terhadap tempat yang kita pijak, tempat yang kita di mana hidup, bumi yang kemudian dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi itu kita bisa melihat ada banyak tempat, ada lautan, ada jurang, ada bukit. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur. Semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan kita hidup. Tergantung kita mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan memakmurkan bumi atau tidak, tergantung diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an afalam yasiru afalam yanzuru, perjalanan manusia yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ada kalanya bil qadami dengan perjalanan real, perjalanan kaki atau naik mobil atau naik pesawat. Kita menuju ke suatu tempat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya as-sairu bil qalbi, tafakkur.
di dalam ayat ini. Afalam yasiru fil ardi tadi itu kemudian kita diminta untuk tafakkur terhadap apa yang telah terjadi pada masa kaum-kaum terdahulu. Ketika kita pergi perjalanan menuju suatu tempat, di situ ada bekas peninggalan umat terdahulu, maka kita bisa mengambil ibrah. Bagaimanakah mereka begitu kuatnya, tapi ketika mereka menentang dakwah para nabi, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat ada laut mati. Kaumnya Nabi Lot yang begitu luar biasa menentang dakwah Nabi Lot. Tanah dibalik, terus kemudian mereka berada di bawah bumi. Sehingga tempatnya menjadi laut mati. Ada danau Korun, di mana di situ Korun luar biasa. Kayanya menentang dakwah Nabi Musa. Dihancurkan oleh Allah. Kemudian dia beserta harta-hartanya ludes. Itu kalau kita mau mengambil ibrah, kita akan bisa menemukan bagaimanakah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal kita, terus kemudian kita berjalan menuju ke tempat-tempat yang di mana dulu ada kehidupan manusia. Di situ ada nabi, di situ ada kaumnya, kita bisa mengambil ibrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab berikutnya adalah babun fil mubadarati ilal khairati. Bab yang menjelaskan mubadarah. Mubadarah itu bersegera, Pak, Bu. Menyegerakan. Bersemangat untuk menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan. Jadi di dalam bab ini ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah al-mubadaratu wal musara'atu ilal khairi. Bercepat-cepat, Pak Bu. Bersegera kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai ditunda-tunda. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh beliau di dalam bab ini adalah kita ketika sudah ada keinginan yang kuat, azam itu, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu positif, mempunyai nilai yang baik, maka segera kita lakukan, jangan sampai kita tunda, karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali, tidak akan ada kesempatan dua kali yang sama, pasti berbeda. Makanya kemudian ketika ada kesempatan itu sebisa mungkin kita maksimalkan. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita keinginan untuk bersedekah, sebesar apapun dan sekecil apapun, ketika kita ada niat, ada rezeki, kita harus menyegerakan. Karena belum tentu besok uang itu ada. Atau besok belum tentu niat itu muncul dalam diri kita. Al-mubadarah fil khairi au ilal khairi. Karena mubadarah itu ditakasul. Bersegera itu lawan katanya malas, Pak. Malas. Karena sifat manusia itu tidak bisa continue, kadang ada kalanya semangat, kadang ada kalanya menurun. Makanya di kala semangat ini jangan sampai terus kemudian kita tunda-tunda. Nanti kalau kita tunda belum tentu semangat itu muncul kembali. Makanya kemudian di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Orang mukmin yang kuat, kuat secara fisik, kuat secara finansial, kuat secara ruhiyah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang dhaif dan lebih dicintai oleh Allah. Maka kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Ketika kita kuat dalam posisi finansial, ketika kita kuat dalam posisi fisik kita,
Maka bersegeralah, bersemangatlah untuk melakukan aktivitas yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Jangan ditunda-tunda. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya nanti semangat kita menurun, terus kemudian fisik kita juga menurun, dan finansial kita sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musara'ah fil khairati, bersegera dalam kebaikan. Dalam hal apapun, Mbak Bu. Dalam beribadah, ketika kita ada azam kuat untuk melaksanakan sholat sunnah, maka dikencengi azam ini, kita maksimalkan. Ketika kita ada niat untuk selalu sholat berjamaah, dikencengi niat ini, terus kemudian kita praktekkan dalam kesehariannya untuk bisa menjalankan sholat jamaah. Karena belum tentu besok kita bisa jadi kita besok menjadi sakit dan tidak mampu untuk sholat jamaah. Bisa jadi besok kita sakit, kita tidak mampu untuk menjalankan sholat sunnah. Mumpung dikasih kesehatan oleh Allah, kita maksimalkan. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya. Ada niat untuk silaturahim ke orang tua, maka kita niatkan dengan kenceng. Kalau ada kesempatan waktu, kita datang ke mereka. Jangan sampai menunggu waktu luang sampai bertahun-tahun, orang tua meninggal, kita belum sempat untuk datang ke mereka berdua. Nanti yang terjadi adalah penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita itu tidak dalam posisi yang stabil, sehat terus tidak. Ada karenanya udzur sakit, ada karena kondisi pekerjaan yang selalu menumpuk, ada hal-hal yang lainnya. Maka di dalam suatu hadis Rasul mengatakan, idza arada ahadukum al-hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al-maridu. Ketika ada di antara kalian yang ingin menjalankan ibadah haji, ini kan kondisi dulu ketika haji itu tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak. Artinya ketika ada niat untuk berhaji, falyata'ajjal, maka segerakan. Kenapa? Fa innahu qad yamradul marid. Bisa jadi kalian tahun depan atau depannya lagi sudah tidak mampu disebabkan karena sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi menukil ayat fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Redaksi yang di Al-Quran fastabiqu, bukan sabiqu. Kenapa? Karena istibaq dengan sibak itu beda. Istibaq itu artinya annal insana yasbiqu ilal khairi wa yakunu min awwalin nasi fil khairi. Fastabiqul khairat artinya jadilah kalian adalah orang yang semangat untuk menjalankan kebaikan dan orang yang pertama kali. Bukan orang yang ketiga atau orang yang keempat. Kalau bisa kita orang yang pertama kali. Itu redaksi dengan fastabiqu. Sabiqu dengan fastabiqu. Jadi penekanannya adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan, itu kalau kita bisa. Makanya keinginan-keinginan apa yang itu nilainya nilai kebaikan, cepat-cepat kita lakukan. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok sahabat, karena ketika Rasul hidup maka orang-orang yang mukmin adalah para sahabat. Melihat sebagian sahabat berada di pojokan masjid. Mereka tidak bersegera untuk sholat, tidak bersegera untuk masuk ke dalam masjid. Ketika melihat sekelompok sahabat yang nyantai-nyantai seperti itu, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka.
La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu azza wa jalla. La yazalu qaumun, senantiasa suatu kaum yata'akhkharuna itu akan terlambat, selalu terlambat. Senantiasa dia akan selalu terlambat kalau memang dia tidak ada keinginan untuk fastabiqul khairat tadi itu. Ketika dalam diri kita tidak ada keinginan untuk fastabiqul khairat, maka Allah juga akan mengakhirkan kegiatan-kegiatan kita yang ada nilai ibadahnya. Kenapa? Dalam diri kita tidak ada keinginan untuk fastabiqul khairat, maka Allah pun yuakhirahumullahu, Allah akan mengakhirkan orang tersebut sehingga tidak mampu untuk berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Makanya sering kita dengar itu ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kita diminta oleh Allah musara'ah. Musara'ah itu cepat-cepat, bercepat-cepat. Bercepat-cepat untuk apa? Ila maghfiratin, untuk mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari maghfirah. Paling tidak di antara dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, minta ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma inni astaghfiruka. Doa-doa kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Al-Isra' ila ma fihi al-maghfirah. Bercepat-cepat untuk meminta ampunan kepada Allah dengan cara berwudu, terus kemudian menjalankan sholat, menjalankan yang lainnya, membaca Al-Quran, bersolawat. Kita paling tidak harus punya wiridan, Mbak Bu, wiridan. Yang paling ringan-ringan saja, paling tidak kita punya wiridan solawat. Kondisi kita sekarang seperti ini, tirakatnya kita malam untuk bangun susah. Untuk puasa juga berat, untuk sholat jamaah juga berat. Maka paling tidak kita imbangi dengan perbanyak baca sholawat. Baca sholawat, paling tidak di sela-sela kita bekerja, tangan kita melakukan pekerjaan, maka hati kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan amal yang sedikit ini, ibadah yang sedikit ini, wasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keberkahan dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita peroleh yang hanya sedikit ini, dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita difutuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Dengan sholawat, barokah sholawat, maka insya Allah kita bisa istiqomah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang paling ringan, tapi insya Allah berkahnya begitu luar biasa. Kita punya wiridan sholawat dalam keseharian, di sela-sela kita bekerja, terus kemudian di sela-sela kita istirahat, hati kita lantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini bisa menghantarkan kita besok bertemu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disyafaati oleh beliau karena sholawat itu faedahnya begitu luar biasa di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.